Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Sulam Taufik Rahman, M191705125 dari kelas B. Ini saya akan membahas materi mengenai konteks free language atau bahasa bebas konteks. Dalam teori bahasa formal, bahasa bebas konteks adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks. Bahasa bebas konteks memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman, khususnya sebagian besar ekspresi aritmatika dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks. Context Free Grammar (CGV) atau Context Free Grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A ke B, di mana A adalah memproduksi dan B adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Regular language atau bahasa reguler. Ini adalah rangkaian karakter yang mendefinisikan sebuah pola pencarian. Pola tersebut biasanya digunakan oleh algoritma pencarian string untuk melakukan operasi cari atau cari dan ganti pada suatu string, atau untuk memeriksa string masukan. Ekspresi reguler merupakan teknik yang dikembangkan dalam bidang ilmu komputer, teori, dan teori bahasa formal. Bahasa reguler dan automata terbatas dapat dimodelkan masalah komputasi yang memerlukan memori yang sangat kecil. Misalnya, unit automata dapat menghasilkan regular language untuk menggambarkan apakah saklar lampu menyala atau tidak, tapi tidak dapat melacak beberapa kali lampu dinyalakan atau dimatikan. Derivation tree atau pohon penurunan. Parsing merupakan proses penurunan. Sebuah pohon adalah suatu graf yang terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau noda yang disebut sebagai akar dan memiliki lintasan ke simpul-simpul lainnya. Pohon penurunan atau derivation tree berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Tiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contohnya, misalkan sebuah tata bahasa bebas konteks memiliki aturan produksi SAB, A, AA, atau A, dan B, B, atau B. Maka pohon penurunan untuk memperoleh string AA, BBB adalah simbol awal X akan menjadi akar. Tiap kali penurunan dipilih aturan produksi yang menuju ke solusi. Simbol-simbol variabel akan menjadi simpul-simpul yang mempunyai anak. Simbol-simbol yang tidak mempunyai anak akan menjadi simbol terminal atau E. Proses penurunan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, penurunan terkiri atau leftmost derivation. Simbol variabel terkiri yang diproses terlebih dahulu. Dan kedua ada penurunan terkanan atau rightmost derivation. Adalah simbol variabel terkanan yang diperoleh terlebih dahulu. Misalkan sebuah tata bahasa bebas konteks yang memiliki aturan produksi seperti ini. Untuk memperoleh string AABBAA pada aturan produksi di atas dengan penurunan terkiri menjadi AAS, AS kecil A besar A besar dan sebagainya. Nah, sedangkan dengan penurunan terkanan jadi seperti ini. Meskipun proses penurunannya berbeda, tetapi poin penurunannya tetap sama. Kemudian ada ambiguous grammar. Tata bahasa bebas konteks diklasifikasikan berdasarkan pertama jumlah poin derivation dan jumlah string. Bergantung pada poin turunan, CGV dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ambiguous grammar dan unambiguous grammar. Sebuah CGV dikatakan ambigu jika terdapat
lebih dari sebuah CGV dikatakan ambigu jika terdapat lebih dari satu pohon derivasi untuk string masukan yang diberikan, yaitu lebih dari satu pohon derivasinya paling kiri atau pohon derivasi paling kanan. Definisi D sama dengan PTPS adalah suatu CGV dikatakan ambigu jika dan hanya jika ada string di register yang memiliki lebih dari pada pohon parse, di mana V adalah himpunan variabel berhingga, T adalah himpunan terminal yang terbatas, P adalah himpunan terbatas produksi bentuk A, di mana A adalah variabel dan hasil adalah elemen V dengan T star S. Variabel yang tunjuk yang disebut awal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.